Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik, dan semua nama Allah itu terbaik. Sesuai hanya yang Allah informasikan pada kita. Hakikatnya nama Allah itu maha segala-galanya. Maha baikkah, maha tinggikah. Hanya saja Allah informasikan nama-nama itu yang kira-kira terjangkau pula oleh akal kita. Karena kalaupun Allah beritahu seluruh nama-namanya, ndak sesuai lojo, makanan nakabeko. Ada juga orang menggali nama-nama Allah tuh, tapi lah melampaui batas yang di luar kemampuan akal. Anan terjadi, saki akanu sudah tuh. Rusak akalnya. Kenapa? Karena melebihi apa yang telah Allah kadarkan tentang bagaimana jangkauan akal manusia mengenal Allah. Memuji Allah saja kita tidak bisa. Memuji Allah itu saja tidak bisa kita memuji sebagaimana agungnya Allah. Apalagi memikirkannya. Memuji saja tidak bisa. Memuji Allah sebagaimana agungnya Allah itu tidak bisa kita. Hanya saja kita memuji seperti yang Allah perintahkan, itu baru bisa. Nah, salah satu nama Allah yang menjadi Asmaul Husna itu adalah Al-Awwalu wal-Akhir, yang maha awal dan maha akhir. Kita lihat surat Al-Hadid halaman 537 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Kata-kata awal ini dalam Al-Quran, kalau tidak salah, ada terulang 23 kali. Kata-kata akhir dalam Al-Quran ada terulang sekitar 29 kali. Tetapi yang menunjuk kepada Allah yang pakai alif lam, yang ada alif lamnya, al-awwal, al-akhir, itu hanya sekali. Selebihnya tidak ada pakai alif lam. Yang menunjuk kepada Allah hanya ayat ini. Menunjukkan itu sifat Allah hanya ayat ini. Selebihnya apa? Yang menunjuk tentang awal penciptaan langit dan bumi, awal didirikannya masjid, inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya yang pertama kali rumah ibadah yang dibangun untuk manusia adalah bi Bakkah, yaitu di Mekah, Masjidil Haram yang pertama kali. Yang menunjuk awal itu, yang maha awal itu adalah Allah, hanya ayat ini. Dan informasi dari Allah hanya itu saja. Huwal awal wal akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Lah, selesai. Nah, tentu kita butuh penjelasan. Maksud awal itu apa? Dia yang maha awal, yang mustahil ada sebelumnya. Yang mustahil ada yang sebelumnya.
Dia yang maha akhir, yang mustahil ada sesudahnya. Sebelum segala sesuatu itu ada, yang ada itu hanya Allah. Ketika Allah telah menggulung langit dan bumi, tidak ada lagi yang ada itu. Maka yang ada itu hanya Allah. Dialah yang paling akhir. Tidak ada lagi sesudah. Jadi yang maha awal itu, yang mustahil ada sebelumnya itu adalah Allah. Dan yang maha akhir, yang mustahil ada lagi sesudahnya itu adalah Allah. Allah itu maha ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu maha ada walaupun segala sesuatu itu sudah tiada. Allah maha ada sebelum orang mengatakan Allah ada itu ada. Dan Allah maha ada walaupun orang yang mengatakan Allah ada itu sudah tiada. Dan Allah maha ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah maha ada walaupun kata ada itu pun sudah tiada. Dialah yang maha awal dan dia pula lah yang maha akhir. Awal yang tidak ada sebelumnya dan akhir yang tidak ada sesudahnya. Artinya mungkin lebih kita sebutkan yang maha kekal, yang maha ada, yang mustahil dari tidak ada. Karena dia yang paling awal dan dia yang akhir. Nah, apa iman yang kita pelajari dari dia maha awal, dia maha akhir? Terkadang kita berdoa, ada masalah, seolah-olah masalah itu tidak akan bisa selesai lagi. Kadang ada perasaan gitu. Tidak akan mungkin selesai. Lalu ketika dikatakan, oh bisa. Lihat berapa berat masalah Nabi Musa. Betapa berat masalah orang-orang dahulu. Selesai. Oh itu kan dulu. Oh itu kan Nabi. Oh itu kan kisahnya pemuda Ashabul Kahfi. Itu kan sahabat. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang di zaman sahabat itu berbeda jo Allah yang ada kini kah? Itu jawab dulu Pak. Allah di zaman sahabat tu jo Allah di zaman awak kini ku itu jo atau lawan tukar? Itu jo. Berarti Allah mampu menyelesaikan masalah dulu. Allah mampu jo menyelesaikan kini. Kan itu jo Allahnya tu. Aku iman yang kau yakini dah. Bantuannya Allah dulu tu tidak sama dengan kini ya. Tu nan rusak iman. Dia yang maha awal, dia maha akhir. Lah lama tidak dapat anak. Bantu anak kan dapat lain. Nabi Ibrahim umur 80 baru dapat anak. Nabi Zakaria umur 100 mandul lo istrinya lain. Bisa Allah bagi anak ke orang yang mandul. Istri Nabi Zakaria Amir umur 90. Leka mungkin tu. Nan dulu je nang kini kan itu je Allahnya nyo. Walaupun lah umur 60 doa kan doa dapat anak tu. Aja ragu lah lain. Karena yang bagi anak tu nan dulu je nang kini itu je. Dia yang maha awal, dia yang maha akhir. Itu kan dulu, jangan dulu baca. Dalam Al-Quran itu kisah-kisah itu kan pelajaran. Apa pelajaran? Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa meminta anak kepada Allah. Nabi Zakaria pun tidak pernah putus asa. Kalau mau syarat itu tidak mungkin. Tidak ada. Bagi Allah semuanya mungkin. Kini awak minta masalah awak diselesaikan. Berapa barik masalah waktu? Mana barik masalah awak daripada masalah Nabi Musa di depan Laut Merah kira-kira?
membawa 600.000 orang dan dibawa Bani Israel. Berapa banyak orang dibawa? Di muka Laut Merah. Tidak tabik dah. Laut Merah. Kalau tabik bisa diambui. Ku laut. Tidak mungkin je dah. Kapal tidak dah. Di kanan dicaliak, itulah tentara Firaun mengajar. Si kiri dicaliak tentara aja. Di belakang Firaun tu mana membawa tentaranya. Nyona memimpin pasukan penyerangan tu, penangkapan. Dan kejadian waktu itu Bapak Ibu, bukan berita Firaun datang, tidak. Datang tentara kamanangko, tidak. Falamma tara al-jama'an, maka kedua golonganlah saling mencaliak. Kira-kira apa masalah tu? Lah sama nampak. Nabi Musa lah mencaliak, tibonya. Dan Firaun lah nampak nak kali tangkuknya tu. Anggaplah awak jadi Nabi Musa waktu mana terjadi? Iman awak betul ni. Iman awak tu iman Bani Israel baru. Kecik Bani Israel waktu tu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkata pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita. Pakai innanya. Kala yakin inna sesungguhnya lamudrakun. Lah sawana tertangkuk awak. Lah pasti awak tertangkuk. Tapi itu kan iman Bani Israel. Tapi Nabi Musa keceknya, qala kalla. Kau imannya. Qala kalla. Sekali-kali tidak. Nyo menafikan dan nampak. Nyo tak yakin jangan nampak. Nyo yakin jo janji Allah menyelamatkan. Tapi nampaknya tak akan selamat. Dinafikannya yang nampak. Orang nampak kau tak ada kan. Dan batu itu yang janji Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikan hidayah petunjuk kepada aku. Allah pasti agih jalan keluar Kamboja. Tapi nya seorang saja nan percaya pada itu. Nan lainnya meyakini nan tampak. Lalu karena yakin Nabi Musa ku benar, yakinnya hanya Allah, nan tampak ko ditiadakannya. Maka Allah beri wahyu untuk memukulkan tongkat kalawi. Wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Suruh membelah laut. Tapi Bapak Ibu kata para ulama, Nabi Musa disuruh menokok laut. Dan tak dia gih tahu beko laut itu kata balah, tak ada gih tahu. Atau kok lah kalau laut beko tabalah do ke Allah tak ada. Hanya Allah suruh idrib, pukulkan asaka, tongkatmu. Tokoan kalawi. Kalaulah Nabi Musa pakai logika, main logika. Alo buangannya. Kau orang menyerang wa Fir'aun. Fir'aun tu bara dibawanya tentara apa? 1.600.000 tentara yang dibawanya. Nan dekat ditangkuk 600-nya. Dan tak bisa jatuh lah. Dan Bani Israel waktu itu, ya na'udzubillah. Ajan sampai lo perangai wak bantu itu. Atau selain yang mengeceknya, lah pasti tertangkuk, indak no lai kodoh. Ada nama nangis, ada nama rawang, ada nama nyalah-nyalahan Nabi Musa. Itulah gara-gara engkau bawa kami. Itulah kan ada orang di TV-nya. Itu waktu sasak lah. Alam menyalahan orang, saya kata itulah. Sehari kami walaupun jadi pekerja, jadi budak di Mesir kok, tapi nang kami bisa hidup aman, bisa aja makan, bisa minum. Saja engkau bawa misalnya, cikgu hidup kami. Kata kok mati sudah kau mah jadinya. Sabalik orang ngecek. Nabi Musa surang dan yakin. Dan Nabi Musa disuruh menokok laut. Dan tak ada tahu anak kata jadi. Nabi Musa nyataan saja. Kecik Allah tokok.
baru Allah belah. Allah agih jalan. Masalah awak mana balik pada itu? Tak ada kah masalah awak kasih balik Nabi Musa tu kan? Abah kok merasa tidak mungkin masalahku selesai? Nabi Musa masalahnya jo angkat tangan saja. Segala sesuatu lah diusahawan. Kadang awak lah berusaha. Disawan niko, disaw itu, disaw niko, indah aja dong. Jurus terakhir tu angkat tangan. Angkat tangan tu yakin. Diwak masalah kini kan yakin kau nang kurang. Allah akan senantiasa dalam hadisnya memandang hambanya ketika hamba tu yakin dalam doa. Allah calik. Tapi ketika hamba tu lalai, ini kemungkin. Itu lah melengah-lengah saja. Allah tidak ada calik. Yakin. Karena yang membalah lawi di zaman Nabi Musa itu Allah. Dan zaman kini nang menyelesaikannya itu Allah dan itu je. Karena dia yang maha awal, maha akhir. Tidak bertukar ke dong. Presiden tidak bertukar-tukarnya. Nan menguasai langit dan bumi itu je. Karena dia yang maha awal. Jangan dikecilkan remeh doa aku Pak Ibu. Ada kan? Kamu aja doa ke doa. Alun tahu beliau doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nabi Nuh terjadi banjir. Dia doa. Macam-macam je doa kau. Jo doa angkat tangan. Yang angkatnya tangan di Nabi Musa. Selesai saja. Nabi Hud kaum Ad. Diangkatnya tangannya. Diurang kulah karingkang nasadonya. Diangkatnya tangannya. Datang angin dingin sangat kencang 7 malam 8 hari. Tak timbun ciek kota akan timbun. Kaum Ad. Kaum Samud Nabi Saleh angkat tangan jauh be. Jo doa tapi yakin. Karena yang akan menyelesaikan masalah dan dulu je dan kini itu je. Kalau mulai terasa tu Pak ya. Nan dulu tu itu je Tuhannya dan kini itu je. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada masalah hidup. Ada masalah hidup itu je nak menyelesaikan. Kalau dulu bisa Allah selesaikan, dan kini pasti bisa Allah selesaikan. Jangan sampai ada sebut-sebutan, itu kan dulu. Itu kan sahabat. Itu kan Allah zaman sahabat itu Allah zaman kini kan itu juga. Karena dia yang maha awal, dia yang maha akhir. Cuma angka dibatasi ya, wahyu tidak boleh. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah itu. Itu yang perlu dicatat. Aja dia anggap lo de itu Allah dan dulu bisa nurun kahwi, bisa lo awak dapat wahyu. Itulah telongsong awak tu. Awak kecil lo ambo dapat wahyu. Datang lo malaikat Jibril. Nan jaleh itu tulah do putus khatamun nubuwah. Penutup para nabi itulah dong. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada wahyu ke turun lain. Amanangihna kini minta turun Nabi cik lain tak ka turun. Minta awak merawang ke Allah datanglah Nabi cik lain model Nabi Muhammad tu tak kado dah. Kalau masalahnya wahyu, tapi selain wahyu angkatlah tangan waktu. Yakinlah seluruh masalah berapapun barik masalah dan menyelesaikan Allah selesaikan masalah itu dulu. Dan kini Allah selesaikan je itu. Kan awak masalah awak masing-masing beda kah? Masalah hendak apa pitih. Masalah hidup payah. Mendoa nah.
Ya Allah, Nabi Sulaiman engkau agiah dulu. Agiah dulu lambu meri Nabi Sulaiman tu. Kau boleh hasanya. Kalau tidak malu. Ujung-ujung kekayaan Nabi Sulaiman tu salah ya Allah. Karena kekayaan Nabi Sulaiman tu 7 parsah. Itu dari pintu gerbang ke pintu istana 7 parsah tu lantainya meh. Itu doa minta tu nak mungkin lah dah. Dari pintu kaporo rumah wa ameh lantainya ke sampai pintu rumah. Hilang malam wa luko. Ndak ameh tu sana yang ke orang jawab awak jangkit nan durang. Allah mampu memberikan kekayaan kepada Nabi Sulaiman dulu. Mampu Allah dia. Kerana nama dia itu Allah nangkin itu je Allah nak magiah tu. Oh masalah ndak punya anak itu je Allah nak magiah anak kawanita umur 90 lah. Ada orang ibu nan teragak beranak kini anak-anak lebih merantau lebih lapeh. Wak ko dapat ada je anak agak surang ya mah. Doalah ke Allah. Orang umur 60 hamil alhamdulillah. Yakin sana. Kok ada nambah niat. Jangan tua-tua kau jangan patah semangat lo. Tak mungkin lah kau anak. Mungkin. Minta lah. Ya Allah sebagaimana engkau telah beri anak kepada Nabi Ibrahim umur 80. Nabi Zakaria umur 100. Umur 60 baru ya Allah. Giah lambu anak ya Allah. Sah? Nama giah itu je Allah. Nama giah kini itu je Allah. Karena dia yang maha awal. Dia yang maha akhir. Tidak bertukar-tukar. Itu dari awal sampai akhir. Seluruh apapun. Kebaikankah? Permasalahankah? Awal. Dan apa akhlak yang diajarkan oleh para ulama? Karena dia maha awal. Kau dapat awak yang pertama nan babuik baik. Jangan ada nama dulu ya dalam kebaikan. Awal kau kan tak ada yang sebelumnya. Kan itu maksudnya. Dia yang maha awal yang mustahil ada sebelumnya. Tak ada nan sebelumnya. Kalau bisa dalam kebaikan wak nomor 1. Dan pertama. Ada orang bangun masjid, pitih wak pertama masuk. Ini akhlak yang diajarkan. Jangan ada celek lo. Celek lah bara orang nyumbang beko bara gambaran satu luak sakit. Itu kudian wak no lah. Kalau ada kebaikan-kebaikan awak dulu. Aja sampai didului. Dan itu terjadi pada siapa? Sahabatnya bernama Abu Bakar. Kalau masalah ketika Isra Mi'raj, orang-orang banyak menolak. Yang pertama kali mayuan Abu Bakar. Maka dia dikatakan As-Siddiq sejak itu gelarnya. Yang membenarkan. Nyo yang pertama. Mayuan kecil Nabi. Kau dengar itu dari Nabi? Inyo naik ke langit, pergi ke Palestina. Iyo, ambunan nangah. Kalau biah pada itu, ambo percaya pemah. Kalau nama ngecek itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah membenarkan. Dan tak sekadar membenarkan, Abu Bakarku pertama adalah dalam berbuat baik. Ketika perang Tabuk, sahabat berlomba-lomba memberikan fisabilillah, hartanya fisabilillah. Utsman seperti gua tahu. Umar separuh hartanya bawa. Ada 10 M kekayaannya 5 M dibawanya ke Nabi. Dan inyo waktu itu merasa bangga. Kecil Umar, inyo bangga. Kayaknya separuh harta tentu inyo yang paling banyak. Maka bertanya Nabi ke Umar, wahai Umar, berapa yang kamu tinggalkan? Aku berikan separuh ya Rasulullah dan aku tinggalkan separuh untuk keluarga aku.
Wahai Abu Bakar, punya Abu Bakar lah duduk lah situ. Apa yang kau tinggal? Nak nambuh tinggalkan Allah dan Rasul sallallahu. Menangis langsung si Umar. Kalau lah kabar pacu-pacu ya Bakar ketika taruh wak dia. Sama je dia Abu Hurairah. Kalau lah kabar pacu-pacu je Pak Chong tak ada orang. Pak Chong dulu taruh sebenarnya. Ada yang kami iri yang anda. Jadi awal setiap bayi itu awak di muka. Kalau bisa awak yang terdepan, terawal dalam kebaikan. Kenapa awak yang dianjurkan terdepan, terawal dalam kebaikan? Karena kebaikan-kebaikan yang ada setelah itu mailia kawak. Pak Chong lagi 10 juta. Wak sama menggalih dah buat aja liang. Masa ada 1,000 nak mungkin enggak dah. Kecil orang nomor 2. Harga. Di bawah seketik lah. Biajan tersaingi lah beliau aja kan. Agih 5 juta. Orang mencalik tu pahala orang ku ada pel. Karena awak yang pertama. Awak yang pertama. Awak diajarkan akhlaknya begitu gitu. Kalau bisa yang baik-baik itu apa pertama? Yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kawak siapa? Nabi Muhammad. Berarti setiap orang baca Fatihah di dunia kau atau membaca Al-Quran. Bara orang sehari di dunia kau mengkhatamkan Quran. Dan kini kau sana nari kau sana. Pasti ada orang sehari kau khatam Quran. Itu mengalir pahalanya ke Nabi sadunia. Kenapa beliau yang awal mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran. Beliau yang awal mengajarkan. Yang mengajarkan salat siapa pertama kali? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Siapa yang aku tu? Nabi. Bara banyak di dunia hari ko orang salat, hari ko salat. Maka seluruh pahala salat orang hari ko di dunia, dari Masjid Haram, Masjid Nabawi sampai masjid seluruh dunia, yang salat di masjid, yang salat di rumah, mailia pahalanya ka Nabi, karena Nabi yang awal dalam mengajarkan salat. Begitu juga sebaliknya kalau keburukan, tapi ini bukan untuk dicontoh. Yang mencontohkan keburukan, dia juga dapat dosanya. Yang pertama kali mencontohkan. Kalau dia berbuat baik, man dalla ala khair falahu ajru mislu fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala. Kalau wak majan buruk, bagi wak lo dosanya. Maka jangan sampai sekali-kali. Jangan pernah. Jangan sampai awak majan adonan buruk kau orang. Pertama kali majan sianu tu merokok ambo mah cik. Awak nan pertama kali majaknya merokok. Merokok diajak no kan kawan. Seluruh dosa orang merokok itu bagian kawak. Karena ada majalnya merokok. Sianan majah cari-cari pertama di Minang. Kan tak tahu ada. Nan jalai ketika alaiya lah anda tadanga lah ada orang bacari. Tapi setiap orang bacari di Sumatera Barat kau dosonya mailia ke orang nama jam pertama. Bahaya Pak. Jangan sekali-kali majanan buruk. Kalau kau majanan elok-elok salah. Makanya jangan disangka ada, hanya yang ada itu adalah pahala jariah, pahala yang mengalir. Dan itu salah. Ada lo dosa jariah. Tinggal foto-foto seksi awak di Facebook tu tidak ada bapuih lah meninggal awak. Itu je calik orang. Tu orang celik lah berdosa. Tu orang celik lah berdosa. Alam ilia lah kalam kubur dosa. Kena siapa majang awak. Majang foto tu di medsos misalnya.
Dalam hadis riwayat Bukhari, setiap terjadi pembunuhan di dunia ini, maka dosanya mengalir kepada si Qabil. Zaman Nabi Adam lah ya, anak Nabi Adam. Kalau lama tu, setiap orang membunuh dunia kau dosa milik kasih Qabil. Dan karena dia yang mengajarkan pertama kali, mencontohkan terjadinya pembunuhan secara zalim. Barado so si Qabil tu kira-kira. Dan awak tahu salah dulu. Dan kini-kini, zaman kini, perang dunia pertama tu nan mati parang tu ada 25 juta di dunia, seluruh dunia. Perang dunia kedua beras sekitar 48 juta. Itu yang terdata. Dan kini, sampai kini terjadi tidak ada orang mati kena bunuh. Maili ada so kasih Qabil. Dia nak mencontohan pertama. Maka kalau bisa awak yang awal dalam kebaikan. Awal dalam segala yang baik-baik. Kalau kamu saji sebagai makmum, kalau awak jadi makmum, awak yang awal tiba kamu saji. Dan awak lo yang akhir pulang dari saji. Karena awal belum ada orang sebelumnya. Awak tiba di masjid, alun ada orang di masjid. Awak yang akhir. Awak keluar di masjid itu, tidak dulu ada orang masjid itu lah dah. Awak lu paling terakhir. Itu baru awal dan akhir dalam kebaikan. Awal dan akhir dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang diajarkan juga dari sifat awal dan akhir ini, target kata ulama. Awakku harus punya target awal dan target akhir. Apapun usaha awak punya target. Dimanapun awak kerajo harus ada target. Kalau istilahkan tua target apa namanya? Kalau orang kantua apa? Target kerja itu apa namanya? Oh, ada tidak orang kantua? Hah? Target kerja apa ya? Target akhir. Ada target awal, ada target akhir yang harus dicapai. Aku awal, kalau bisa aku target akhir. Kenapa harus ada target awal, target akhir? Karena dengan ada target itu semangat. Kalau karajo tidak ada target, itu tuh semangat itu kurang. Misalnya mengalih dahua. Target penjualan hari ini jual beli sehari ko 1M. Itu target. Target awal. Kalau bisa 10M. Cuma target tu jangan tinggi-tinggi nah. Kalau tinggi mana namanya menghayal. Jual beli ni mungkin 1M sehari kini. Enggak, itu bara kira-kira mungkin. Itu dulu. Dengan keadaan kini bara mungkin mau jual beli sehari. Laba yang diharapkan target awal. Ini semangat Wak. Semangat pergi ke kedai itu. Semangat lo karajo. Ada target. Tapi kalau tidak ada target dah. Ya barang kadape salah. Ya kalau repek segitu rasa kiwak itu tidak ada jalan itu dah. Tidak ada target. Namanya target kerja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya punya target. Apalagi target itu kebaikan. Tadi kan contoh dunia kadai. Kamu tidak menyuruh target kadai sudah. Kau setereh lo memikir. Kalau pesan-pesan target. Nah, musuh itu dalam target kebaikan. Misalnya ada target menghafal Al-Quran. Kalau ingin ada niat mapa Al-Quran, pasanglah target awal. Celiak lumah Wak.
Ndak mau sepasuan sama jo Pak Imam wak tadi dah. Target Pak Imam wak 5 halaman dia nyosari apa? Awak nak yolo. Macam lihat si awak, barau mu awak. Itulah dulu. Karaja wak, hanya itu. Sang karajonya sehari-hari. Awak ke pasar gai. Tentu target wak ndak mungkin segitu dah. 5 halaman sehari setoran misalnya. Target wak bari salah. 3 baris sehari istiqamah itulah santiang. Tapi istiqamah. Target salaman sarbasa. Rancawan. Salaman sehari. Saja sehari Ustaz. Itu ya mantap. Cuma lahi talak. Lahi. Lanjut. Pak harus punya target. Target dalam kebaikan. Target wak kini puasa Daud. Puasa Senin Kamis. Puasa leh. Yaumul Bid. Ada target puasa. Target kini kon jadi Yaumul Bid salah duh. Mudah-mudahan bisa naik ke tingkat Senin Kamis. Ada target dalam ibadah wak. Tahajud misalnya. Ada target. Target awal apa? Minimal kuampe lah mula semayang. Minimal target minimalnya, target awalnya itu adalah bisa 2 rakaat lah duh. Itu kan awal namanya. Target akhirnya harus target. Jadi itu target dari awal adalah target akhir yang lebih dari itu. Jadi kalau anda punya target dalam kebaikan, tidak ada yang kamailia kawak, itu nak khawatirkan. Artinya monoton. Dari sejak dulu sampai kini itu kaitusan. Ada peningkatan dengan adanya ada target awal, target akhir dalam kehidupan, ada peningkatan amal. Peningkatan amal. Dalam surah Al-Kahfi pun itu 3 kelompok kecil ulama dalam masalah iman. Pertama, mempertahankan iman. Nah, ya target setelah itu meningkatkan iman. Tambah target cek lain, mendakwahkan iman. Kan target. Siapa yang mempertahankan iman, larinya ke gua. Tidurnya 309 tahun untuk mempertahankan imannya. Siapa tu? Ashabul Kahfi. Ada yang pai baraja menuntut ilmu untuk meningkatkan imannya. Siapa tu? Nabi Musa baraja ke Nabi Khidir. Tu meningkatkan iman. Ada yang mendakwahkan iman. Dari timur sejak tempat matahari terbit sampai tempat matahari terbenam. Siapa tu? Zulkarnain. Nabi kahnya? Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan raja. Tapi yang paling kuat tu dia adalah nabi. Karena yang mendakwahkan agama ko dulu cuma hanya para nabi. Target wa kini kau mempertahankan kau atau meningkatkan kau ataulah kau mendakwahkan. Itu target. Jadi nanlah baraja assalamualaikum ni kelas lah bisa jadi khatib isu alai. Jangan mandang-mandang sen. Awak ada jadi khatib lah. Ustaz Salahuddin Sentari. Biar ambo gantian kini Ustaz. Akan lain. Ambo ni kelas Asmaul Husna. Aku cik Ustaz sana kau pandai, ambo pandai loh. Itu kan lain namanya. Lain meningkat perunan non biasa. Itu nan target awal dan target akhir wak. Tentu sesuaikan apa agar hidupku semangat. Jadilah awak yang pertama dalam kebaikan dan jadilah awak yang tetap akhir dalam kebaikan. Dan awali dengan target yang baik, akhiri pula dengan target yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang apa yang bisa kita ambil hikmah dari al-awwal dan al-akhir. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita
قلبي شكرا